Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, segala kasih dan cinta Tuhan yang boleh kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini. Kita bersyukur atas kehidupan, kesehatan, dan segala berkat-berkat yang boleh kita alami. Kita akan menikmati persekutuan pada saat ini. Mari kita redakan hati dan kehidupan kita dan kita mulai. Pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah ini, jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini salah satu pembacaan kita pada hari Minggu dan kita akan renungkan bersama-sama sebagai persekutuan PWGT di Jemaat Surabaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Segala ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan melayakkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan dalam hidup ini berkat kekuatan dan kesehatan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kami semua boleh menikmati kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Filipi pasal 2, ayat 1 sampai 11, demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa
Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi di atas dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi salam sehat, salam sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Salah satu hal dalam hidup ini yang dituntut oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan adalah bahwa kita diajar oleh Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati. Tapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati, maka walaupun itu kita tahu bahwa itu adalah tuntutan firman Tuhan yang Tuhan inginkan kita nyatakan dalam hidup ini, tapi biasanya berbicara tentang kerendahan hati juga adalah sesuatu yang sulit, bahkan sangat sulit untuk dilakukan. Biasa orang mengatakan, kalau bisa sombong, kenapa harus rendah hati? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan bagi kita sekalian, apapun alasan kita, firman Tuhan mengajarkan bagi kita untuk kemudian memang harus hidup dalam kerendahan hati. Pertanyaannya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Alkitab, kenapa Tuhan meminta kita, menuntut kita untuk hidup dalam kerendahan hati? Apa yang mendasari itu? Sehingga kemudian firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Ada berapa alasan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan yang seharusnya harus direnungkan dan dihayati. Kenapa kemudian Alkitab, kenapa kemudian Tuhan menuntut kita untuk hidup dalam kerendahan hati? Saudara-saudara, pertama adalah bahwa kerendahan hati harus terbangun dalam kehidupan kita karena kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Dan kita diciptakan dari tanah atau dari debu tanah. Kalau kita diciptakan dari debu tanah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak memiliki sesuatu di hadapan Tuhan yang kemudian harus membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh dalam hidup ini. Karena kita hanya debu tanah di hadapan Tuhan, yang memiliki keagungan sempurna adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita tidak punya keagungan yang melekat pada diri kita sendiri, yang kemudian bisa kita pertahankan selamanya.
Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kenapa harus rendah hati? Karena kerendahan hati menyadari bahwa segala potensi, segala kekayaan, segala kemampuan, segala talenta, itu adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan ini. Anugerah itu, saudara-saudaraku, adalah sesuatu yang kemudian Tuhan berikan bagi kita, yang sesungguhnya kita tidak punya hak untuk memilikinya, tapi Tuhan memberikan bagi kita. Kepintaran, Tuhan yang berikan. Kekayaan, Tuhan yang berikan. Pangkat dan jabatan, Tuhan yang berikan. Kekuatan, Tuhan yang berikan. Dan pada satu ketika, semuanya itu, kalau bukan kita yang tinggalkan, Dia yang akan meninggalkan kita. Dan karena itu, segala yang kemudian bisa membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh, padahal kesadaran bahwa semua itu adalah titipan Tuhan, membuat kita pasti hidup dalam kerendahan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati karena hanya dengan kerendahan hati kita bisa kemudian bergaul dengan baik, membangun kehidupan sosial dan relasi sosial dengan baik dengan orang lain. Ketika kita belajar hidup dalam kerendahan hati. Pembacaan kita dengan jelas mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dan ayat yang ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bayangkan saudara-saudaraku, kita diajar Alkitab untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dalam bahasa Inggris di Gideon dikatakan superior daripada diri kita sendiri. Kan nggak ada orang yang kemudian mau dianggap rendah. Tapi semua orang Kristen, semua orang percaya harus menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan demikian, saudara-saudaraku sama Tuhan, semua orang harus kemudian merendahkan hatinya di hadapan sesama. Dan tidak menganggap bahwa kemudian kita yang jauh lebih penting, kita yang jauh lebih luar biasa daripada orang lain. Walaupun mungkin memang kita memiliki kelebihan-kelebihan dalam hidup ini. Pertanyaannya saudara-saudara, karena ini berat, magasa, pertanyaannya gimana kemudian kita bisa mendapatkan itu? Di ayat yang kelima, saudara-saudaraku sama Tuhan, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kristus yang merendahkan dirinya dalam ayat-ayat selanjutnya. Ia adalah Allah, ia menjadi manusia, menjadi hamba, ia kemudian mati di kayu salib. Dan ia melakoni semuanya itu, lalu kemudian ayat yang terakhir dikatakan begini, saudaraku. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Proses kerendahan hati itulah yang kemudian Yesus harus disembah, harus dimuliakan untuk kemuliaan Bapa.
Jadi kita harus kemudian memiliki patron, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bukan hanya memiliki patron itu, tapi Alkitab mengatakan, saudaraku ya sama Tuhan, kita harus menaruh pikiran dan perasaan. Itu yang dalam ayat yang lain dikatakan, kita bertumbuh, kita hidup dengan Kristus Yesus. Kita hanya bisa melakukannya ketika kita menikmati, mengalami kasih sayang dan berkat-berkat Tuhan, keimanan kita di dalam kerendahan hati Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian, kita memberikan persembahan, bahkan melalui janji iman yang kemudian kita akan kirimkan ke rekening pengurus PWGT Jemaat Surabaya. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama menundukkan diri kehidupan di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami boleh menikmati persekutuan pada hari ini melalui ibadah saat ini. Kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi pengurus PWGT Jemaat Surabaya, Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya, sehingga mereka senantiasa kuat, sehat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing pengurus, juga semua penasehat-penasehat orang-orang tua kami, Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa bagi kehidupan rumah tangga kami, Tuhan kiranya memberkati rumah tangga kami, sehingga kami senantiasa menikmati kasih sayang-Mu dalam rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kekasih kami dalam kehidupan mereka sekalian. Bahkan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, biarlah semuanya boleh diberkati Tuhan ketika kami melakukannya, mengerjakannya, boleh mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kami sekalian. Bapa di surga, terima kasih berkati persembahan yang kemudian kami berikan hari ini. Biarlah semuanya boleh berguna, bermanfaat bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang kami angkat dalam persekutuan PWGT Jemaat Surabaya. Berkati ya Tuhan kehidupan kami dalam masa-masa pandemi, berkati pemerintah, berkati bangsa, berkati semua satgas, berkati semua penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini. Biarlah semua boleh mendatangkan sesuatu yang baik untuk kemudian kami boleh melalui pandemi virus corona dengan baik pula. Kami percaya kasih sayang-Mu akan berlimpah bagi kehidupan kami ketika kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan atas kasih sayangnya bagi kita. Berkat-berkat Tuhan tercurah, berlimpah bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin.